Kamera on action. Oke, kembali lagi pada perkuliahan SP perpajakan. Kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh soal cara perhitungan pajak pertambahan nilai, terutama pada perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan di perusahaan. Karena di perusahaan itu ada namanya PPN masukan dan PPN keluaran, ya. Ada contoh dapat kita lihat perusahaan A. Perusahaan A dia itu membeli bahan baku seharga 4.700.000, ya, 4.700.000. Artinya untuk memproduksi dia membeli bahan baku sebesar atau seharga 4.700.000, ya. Tambahan biaya ada yang namanya upah sebesar di sini dicontohkan 850.000, ya. Dan juga ada penyusutan, ya, di sini dicontohkan 550, ya. 150. Dan ada biaya bunga, ya, biaya bunga sebesar 85.000, ya, 85.000. Dan terakhir ada biaya lain-lain, ya, biaya lain-lain. Ya, ini contoh perhitungan pajak pertambahan nilai bagi perusahaan. Dan ini biaya lain itu sebesar 325.000, ya. Oke, ini contoh kita. Kecilkan dikit. Artinya ini soal kita, perusahaan A dia membeli bahan baku seharga 4.700.000, ya, rupiah, dimana nanti untuk memproduksinya dia membutuhkan upah sebesar 850.000, ada penyusutan, ya, ada biaya bunga, ada biaya lain-lain. Saudara lihat sendiri, dimana nanti perusahaan akan menargetkan, ya, berapa sih laba yang dia inginkan, ya, berapa laba yang dia inginkan untuk atas penjualan barang, karena berapa besar laba yang diinginkan nantinya akan mempengaruhi harga yang akan dibeli oleh konsumen, ya. Oke, ini kita totalkan dulu jumlahnya. Ini berjumlah kita totalkan, ini berjumlah berapa? 1.810.000, ya. 810.000. Oke, berjumlah 1.810.000. Di mana tadi sudah saya ceritakan, ternyata perusahaan menginginkan laba untuk penjualan bahan baku hasil dari pengolahan barang ini. Laba yang diinginkan itu ternyata sebesar 240.000. Laba yang diinginkan atas ini 240.000, ya. Akhirnya kita totalkan jumlah tambahan nilainya atas laba yang diinginkan, karena perusahaan nanti dia harus memperhitungkan itu, karena laba nanti akan diperoleh atas penjualan barang, dan juga mempengaruhi dari harga barang tersebut, ya. Setelah ini dijumlahkan, silahkan saudara jumlahkan nilai ini. Hasilnya itu sebesar 2.500.000 rupiah, ya, 50.000 rupiah, ya. Dan untuk itu harga jual, lalu kita peroleh harga jualnya lagi, ya, contoh sederhana saja. Lalu harga jual itu didapat
dari harga jual, ya, total bahan baku ditambah dengan laba yang diinginkan, ya, laba yang diinginkan 240, ya. Artinya membeli harga bahan baku itu kita tambahkan dengan total biaya dan laba yang diinginkan, totalnya menjadi berapa? 6.750.000 rupiah, ya. 6.750.000 rupiah. Oke. Sampai sini mudah-mudahan saudara bisa memahaminya. Ya, harga jual dari seluruh mulai dari bahan baku, tambahan biaya dan laba yang diinginkan itu 6.750.000. Lalu bagaimana untuk mengenakan pajak pertambahan nilainya? Untuk menentukan pajak pertambahan nilainya untuk di perusahaan, tadi sudah saya jelaskan, tarifnya itu 10%, ada namanya PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan itu dihitung dari berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh atau memproduksi barang tersebut, ya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi itu, PPN masukan itu sebesar 10% dari ini, dari 4.700.000, ya, 4.700.000, 10% dari itu, ya. 10% dikali dengan 4.700.000, ya. Artinya memperoleh bahan baku itu 10%, ya. Berapa totalnya? 470.000, ya. 470.000 rupiah. 470.000 rupiah. Oke. Ini besaran PPN masukan untuk yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membeli bahan baku. Lalu PPN keluaran artinya tadi sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. PPN keluaran itu didapat dari konsumen yang nantinya membeli. Artinya tadi kita sudah perhitungkan laba yang diinginkan itu sebesar 240, kita totalkan dengan jumlah biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi dan laba yang kita inginkan yang tadi kita kalikan dengan 6.750.000, ya. 750.000, ya. Artinya apa? Ini adalah PPN yang keluaran yang nantinya dibayarkan oleh konsumen sebenarnya. Cuma sudah kita hitung di awal, ya, berapa laba yang kita inginkan, berapa nanti barang kita jual. 6.750.000, 10% dari itu menjadi 675 ribu, ya. Oke. Untuk rumusnya, sebenarnya untuk rumusnya itu PPN keluaran, ya, rumus berapa sih pajak pertambahan yang harus dibayar oleh perusahaan. Rumusnya PPN keluaran dikurang PPN masukan, ya. PPN masukan, maka mendapatkan hasil 205.000 rupiah. Terus 205.000 rupiah, ya. Ini merupakan pajak yang harus dibayar. Ini kita cari selisih PPN masukan dan PPN keluaran, ya. Inilah salah satu contoh perhitungan sederhana untuk menghitung pajak pertambahan nilai. Silakan saudara ulang video ini jika belum paham. Sekian penjelasan dari saya. Kita nantikan video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.